Banyaknya yang sudah masuk menjadi tim ses Bapak itu karena secara historisnya Bapak nggak pernah bohongin mereka juga. Jadi makanya mereka loyalitas. Oke. Gitu, begitu. Alhamdulillah Mas Ahmad. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih dikesankan seperti tadi itu. Arogan, pilih kasih. Belum tahu ya aku diarani misalnya tukang lecon itu belum. ya. Alhamdulillah. Bapak sempat kemarin nyalek di DPR RI, gagal, terus kemudian nyalon Bupati Ponorogo. Nah itu kan beritanya di luar, Pak Ipong maju lagi, golek pulihan. Terganggu tidak Pak dengan serangan politik? Enggak. Tidak Pak? Enggak. Sekarang golek pulihan itu gimana? Orang ikut pilkada itu keluar duit. Logikanya nggak jalan itu, nggak masuk. Logikanya kan begini. Kalau logikanya dia bilangnya begini. Ini baru kalah pileg. Arep maju lagi, isi dia duit tak. Ngono dong dia. Padahal duit Pak Ipong unlimited. Ya, kok golek pulihan itu golek pulihan di mana? Berarti yang mengatakan itu sudah memastikan saya bakal jadi kali. Jadi kita berpikir husnudon saja itu bagian dari doa. Apa Pak perjalanan politik Bapak yang puluhan tahun itu, yang kemudian itu menjadi pegangan Bapak sehingga Bapak ini survive? Gitu, kayak petarung sejati dalam dunia politik. Apa Pak? Satu, semuanya kita jalani dengan ikhlas. Kalau tahu bisa kita harus keluar uang, ya itu kita niatkan itu bagian dari ibadah. Karena menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR, itu poin utamanya itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Apa pendapat Bapak tentang arti kekuasaan, Pak? Kekuasaan itu seperti pisau, seperti pistol, seperti senjata. Ya. Ya tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau dia digunakan untuk hal-hal yang positif, maka maslahatnya luar biasa. Luar biasa, jauh lebih besar dari orang kaya. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan program ekonomi maju ini? Pertanyaannya begini misalnya, yang sederhana. Ini Pak Presiden Prabowo mulai bulan Januari akan melaksanakan program makan siang bergizi gratis. Ya, gratis. Dan itu kan pasti akan dilaksanakan oleh daerah-daerah. Tidak mungkin lah masa makan siangnya orang di Poko disiapkan di Jakarta, kan ya. Tidak mungkin kan, pasti yang daerah. Nah kita pasti akan ngecek produksi telur kita berapa, produksi ayam kita berapa, produksi sapi kita berapa, produksi susu kita berapa. Kita nggak boleh tergantung dengan tetangga sebelah, karena tetangga sebelah juga melaksanakan program yang sama. Nah, ketika kita tahu itu, maka salah satunya program Pokmas ini dalam rangka untuk mendorong meningkatkan produksi ayam, produksi telur, ya, produksi susu dan sebagainya. Saya akan mengarahkan Pokmas yang nanti dapat bantuan itu dipakai untuk kegiatan produktif, bukan kegiatan konsumtif, bukan kegiatan konsumtif ke masyarakat, misalnya untuk beli terop, beli kursi, cukuplah itu yang belikan teman-teman anggota DPR. Ya. Nah, kalau Pokmas uang 50 juta itu pakai aja ternak ayam misalnya, atau ternak telur, atau ternak ikan, atau apa kayak ikan ya, apa dagang sembako. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan produksi daging kita, sehingga kita bisa mensukseskan program ketahanan pangan nasional yang prakteknya antara lain untuk memberi makanan bergizi kepada siswa-siswa yang ada di Ponorogo. Konkret. Jadi ukurannya jelas. Betul. Anggaran dari pusat, program dari pusat, tapi pengaturannya dikerjakan oleh daerah itu bisa Bapak ya? Bisa. Cash flow-nya juga tetap di daerah. Itu perputarannya. Kebijakannya itu dari pusat. Tapi kan yang menyiapkan daging ayam tetap uang Ponorogo. Dari atas nama Munir_Castelo 03. 03 untung aja nggak kosong. Dia mau tanya begini Pak, apabila Bapak terpilih menjadi bupati, apakah Bapak siap memfasilitasi agenda
atau acara bagi seluruh perguruan pencak silat yang ada di Ponorogo seperti yang pernah Bapak selenggarakan? Nanti kalau saya jadi bupati, kegiatan semacam Bumi Riak Berzikir ini kita ambil alih aja. Tapi sebelum kita ambil alih, kita undang dulu semua perguruan silat se-Ponorogo. Kita ajak duduk. Ayo kita bikin kegiatan bersama yang maslahat, yang manfaat, dan untuk kedamaian. Sehingga pada waktu acara Winongo, pada waktu acaranya PSHT, saya pakai kaos, saya dikasih kaos untuk saya pakai, ada tulisannya. Identitas organisasi, saya pakai kaos hitam, polos. Terus saya bilang, kenapa saya pakai kaos hitam polos, tidak pakai kaos hitam yang ada tulisan yang kalian beri. Karena saya Ipong Mukhlisoni mau menjadi bapaknya Terate, bapaknya Winongo, bapaknya Kerasakti, bapaknya Pandan Alas, bapaknya Pagar Nusa, bapaknya seluruh orang Ponorogo. Makanya hitam. Bapak Ponorogo. Siap. Sebentar dulu ya. Oke. Ini ganti saya nanya nih. Oke. Dari tadi itu kok pertanyaan kalian tuh kok tendensius. Kita bicara realita, Pak. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Wih. Alhamdulillah malam ini kita Alhamdulillah. tag lagi nih, Gi. Bareng Eksklusif. sama- Eksklusif. Ya, seluruh masyarakat Ponorogo pasti kenal beliau. Dan hari ini spesial banget Peta Project karena malam ini tag bertepatan langsung dengan ulang tahun gua sendiri. Minta kado pasti arahnya. Minta kado pasti. Ya barangkali ya. Iya. Tapi kita nggak usah perlu lama-lama ya. bridging-nya. Iya. Kita Langsung. on Satu-satunya itu. orang di Ponorogo. Satu-satunya Kita orang di sambut Ponorogo. yaitu beliau, Bapak Ipong Mukhlisoni. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pas dulu Bapak. Bapak biar nggak suara. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat ulang tahun dulu. Terima kasih Bapak, ditunggu kadonya. Kalau besok udah nggak pas. Hari ini nggak sempat. Aduh, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga. Ya. Sekarang di podcast Peta Project, Peta Project. Peta Project Bapak. Ya. Siap. Ini tentu satu kehormatan untuk media baru seperti kita. Yoi. Diizinkan untuk silaturahmi langsung ke rumah beliau. Ya Allah, subhanallah. Dan sekaligus membuktikan persepsi orang luar sana. Ya. Seperti yang nggak bisa ketemu, ternyata kita bisa. Beliau sangat terbuka, teman. Yo, Benar. terima Tapi kasih. bagaimana Pak kabar? Sehat gitu? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan berkat doa seluruh masyarakat sampai hari ini perjalanan pilkada ini lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sampai akhir, Pak, nanti. Amin. Bukan, mudah-mudahan menang. Iya bener lagi Gi. Yo. Menang. Ya. Tapi sebelum kita bahas program nih Pak ya, Iya, Pak. kita akan bahas sedikit program Bapak begitu. Mungkin sedikit pengantar dari kita nih Pak ya. Bagaimana Pak melihat pilkada tahun ini? Mungkin perbandingannya tahun lalu ya. Nah, tahun lalu. Tahun lalu dengan tahun ini apa bedanya Pak pilkada tahun ini? Kalau samanya yang ikut sama Ipong Mukhlisoni Sugiri. Bedanya dulu saya nomor 2, dia nomor 1. Ya, kan ya. Sekarang saya nomor 1, dia nomor 2. Itu bedanya. Kan ya? Yang beda lagi yang berikutnya 2020 saya udah pernah jadi bupati, dia belum. 2024 sama-sama pernah jadi bupati. Jadi kalau kita mau bicara meminta simpati masyarakat, meminta dukungan, dan kita menjelaskan tentang berbagai hal, ketika sudah sama-sama pernah menjadi bupati, kita nggak usah banyak omong, masyarakat sudah tahu, udah sama-sama bisa merasakan. Zamannya Pak Ipong Bupati piye, zamannya Pak Giri Bupati piye. Jadi ini bedanya. Ya. Selain Termasuk wakil ya. Wakil beda juga Pak ya. wakil beda. Oh wakil beda. Kalau 2020 wakil saya itu senior. Ya. Kalau nggak boleh dikatakan rodok tua. Kalau sekarang milenial banget. Yes. Umur 27. Ya, umur 27. Jadi itu Beda. beda lagi. Ya, apa-apa.
Dulu saya berewokan, sekarang enggak. Betul, betul, betul. Dan itu kelihatan lebih fresh. Lebih muda ya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Nah, lanjut ya. Jadi kan untuk di pilkada ini kita juga tahu Pak, kita bergerak di di bidang media begitu. Nah, ini media saat ini nih sering sekali digunakan calon bupati atau wakil bupati untuk menyerang salah satu paslon. Nah, kita sering mendapatkan berita itu responnya negatif sekali Pak, terkait tentang berita yang memberitakan Bapak negatif. Salah satunya berita, wah Pak Ipong itu arogan, Tidak Pak ramah. Ipong itu tidak ramah begitu. Iya, Nah, gimana tanggapan Bapak mengenai itu Pak? Biasa aja. Karena dari dulu ya itu aja bahan serangannya. Untuk menjawab itu, saya harus sering-sering ketemu masyarakat. Dengan sering-sering ketemu masyarakat, masyarakat akan menjadi tahu bahwa apa yang diberitakan itu tidak benar. Ya, apa yang diberitakan tidak benar. Karena memang ya tidak benar lah. Ya, memang tidak benar. Tapi mungkin ada kesan yang memang berbeda ya. Kan setiap orang itu perilakunya, gayanya itu kan memang nggak ada yang sama. Contoh aja Ahmad sama Cecep, kan ya ora podo. Ya kan ya, ora podo. Tadi aja waktu mau mulai membuka yang satu ya, gitu ya, ini yang diem aja. Nggak sama. Nah saya ini kebetulan menjadi bupati 2016. Bupati sebelumnya itu dikenal sangat ramah, sangat sering turun ke lapangan, namanya Pak Amin. Pak Amin itu tidak pernah undangan itu nggak dihadiri. Undangan sekecil apapun itu dihadiri semua. Saya memang agak berbeda karena saya mewarisi sebuah permasalahan pembangunan, permasalahan pemerintahan yang sangat akut menurut saya pada waktu itu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di kantor memimpin, merencanakan, mengeksekusi, mengorganisasi itu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang menurut saya sangat banyak pada waktu itu. Jadi pada waktu itu penataan birokrasinya masih perlu dibutuhkan effort yang sangat besar. Lah, jadi saya harus fokus. Terpaksa kalau fokus, ya banyak undangan yang tidak bisa saya hadiri. Ya, banyak acara ngopi-ngopi yang tidak bisa saya hadiri. Padahal saya di hobinya ngopi. Saya di hobinya ngopi karena saya fokus itu. Tapi saya putuskan seperti itu karena kalau saya fokus, saya bisa menyelesaikan berbagai persoalan, maka insya Allah saya akan bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Tidak hanya sekedar hai, ya tidak hanya sekedar guyon-guyon. Ya untuk apa kita dikesankan sebagai orang yang ramah, orang yang merakyat, tetapi tidak ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Nah, karena kan poinnya menjadi bupati itu kan bukan mau jadi yang lain. Menjadi bupati itu kan bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang manfaat buat masyarakat banyak. Nah, yang kedua mungkin kesan itu muncul pada waktu Pilkada 2020. Di mana kan saya waktu 2020 itu jarang sekali turun ke lapangan, ke masyarakat kampanye. Karena apa? Karena COVID. Sebagai bupati pada waktu itu saya banyak sekali batasan-batasan. Yang kalau saya gerak sedikit saja salah, yang menyoroti tidak hanya masyarakat tapi juga pimpinan, juga pusat, juga provinsi. Karena kan waktu itu aturannya kan banyak sekali untuk kita bergerak itu. Nah itu mungkin yang dikesankan. Sementara Pak Giri bisa bebas. Karena dia waktu itu kan bukan bupati. Nah, waktu itu bukan bupati, jadi bisa bebas. Tapi memang dari sisi karakter dasar, memang saya dengan Pak Giri beda banget. Ya, beda banget. Jadi Pak Giri kan seperti kita tahu, kalau ketemu orang kan gini, ngerangkul. Ya, sempat akrab. Ya, saya nggak punya, saya nggak seperti itu. Ya, saya nggak seperti itu.
Tapi tidak seperti itu kan tidak berarti arogan. Yes. Betul. Ya artinya saya tetap berkomunikasi, tetap salaman, tetap berdialog, tetap apa. Tapi yang paling penting, seorang bupati itu yang dibutuhkan adalah bagaimana membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Itu yang paling poinnya di situ. Ya, poinnya di situ. Contoh, Pak Amin itu dikenal sebagai bupati yang sangat bagus, ramah, merakyat. Undangan tingkepan di kampung aja asal dia diundang datang. Tapi pada waktu pilkada dapat 20%. Karena apa? Karena pada waktu itu kondisi infrastrukturnya jelek. Sehingga Pak Amin sering dinamakan Bupati Tembel. Tapi tahu nggak? Itu 2015. Waktu Pak Amin dibilang Bupati Tembel itu. Itu data dari PU, dari kabupaten. Jalan dalam kondisi baik itu sekitar 490 kilo. Sekarang 2023 kemarin, jalan dalam kondisi baik itu turun 390 atau 370 gitu. Justru malah menurun. Jadi lebih buruk ini daripada Pak Amin dulu. Iya. Gitu loh. Ya. Nah, ini aku cerita aja. Dan yang saya cerita ini data. Angka dari kalau zaman saya 2020 590 yang dalam kondisi baik, Mas. Iya. Ya. 590 Kilometer. ya, naik dari waktu pada masa periodenya Pak Amin. Ya. Tapi diganti justru malah turun kembali. Turun, Turun. bahkan lebih turun dari zamannya Pak Amin. Cerdas juga kamu ya. Nah, inilah beliau, saudara-saudara teman-teman ya, Yes, navigasi terjar Pak Ivan tuh ya sebenarnya sama aja kayak kita ya, santai, gayeng, diajak goyangnya segaya. Pak, salaman dulu, Pak. Tahu, ini pasti akan mengomentari soal saya gak mau salaman. Kalau itu hari itu Pak. Itu kenapa itu Pak? Karena di beritanya tidak mau salaman, tidak mau loh Pak. Ya memang gak mau saya. apa? Kenapa Pak? Ya, supaya viral. ya jangan viral kan? Ya. Betul. Tapi Peta Project punya narasi sih Pak tentang itu kenapa tidak mau salaman. Mungkin kalau kita belajar dari pemilihan kepala desa Pak. Iya, Nah, Pak. saya kira masyarakat Ponorogo lah yang tahu kenapa Pak Ivan tidak mau salaman itu. Kalau saya Pak, pemilihan kepala desa di desa saya itu rondanya sampai 24 jam Pak. Iya. Karena ada serangan-serangan yang tidak nampak ini loh Pak. Nah ini yang sulit dijelaskan begitu. Ya saya sih tidak mau masuk ke situ. Tetapi begini, salaman itu kan bukti tanda sebuah persahabatan, sebuah kehangatan. Saya nggak mau jadi orang munafik. Kalau saya dengan Ahmad juga tidak ada masalah apa-apa, dengan Jazam nggak ada masalah apa-apa, dengan yang lain juga nggak ada masalah apa-apa, ya salaman aja, hangat aja. Ya. Tapi kan naif kalau kita mengatakan sekarang ini kontestasinya fine-fine saja. Pak Ipong dengan Pak Giri baik-baik saja. Ya, itu kan munafik namanya. Ini pertaruhannya kenceng bro. Gimana sih? Ya. Ini kenceng. Ya. Ini kenceng. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Saya tidak mau diminta disuruh-suruh sama si MC. Ayo kita tunjukkan Ponorogo damai. Apa hubungannya damai dengan salaman? Ya. Sekarang coba bayangkan. Di dalam MC-nya atau moderator bilang begitu. Di luar tuh teriak-teriak udah mau kelehi aja kan ya. Ya, jadi ya kita mulailah hidup itu jangan munafik lah. Yes. Realistis ya beliau ya. Kalau kita sih menangkapnya secara komedi mungkin Pak Ipong itu salamannya ala Thailand begitu ya. Salaman juga ala Thailand. Ya. Itu kau boleh menyimpulkan seperti itu kalau saya salaman seperti itu kepada semua orang. Enggak kok, saya dengan PJ Bupati salaman, dengan Pak Kapolres salaman, dengan Pak Dandu malah cipika-cipiki kan ya. Ya kan, tapi kalau dengan moderatornya nggak cipika-cipiki. Tapi tadi Pak, saya ingin merespon yang
gesekan pilkada yang terlalu kenceng itu tadi. Iya. Nah, ini sama kencengnya dengan serangan-serangan media. Sempat Bapak diberitakan bahwa Bapak sempat kemarin nyalek di DPR RI, gagal, terus kemudian nyalon Bupati Ponorogo. Nah, itu kan beritanya di luar, Pak Ipong maju lagi, golek pulihan. Terganggu tidak Pak dengan serangan politik? Enggak, Tidak Pak. enggak. Sekarang golek pulihan itu loh, gimana? Orang ikut pilkada itu loh keluar duit. Logikanya nggak jalan, itu nggak masuk. Logikanya kan begini. Kalau logikanya dia bilangnya begini, ini baru kalah pileg, arep maju lagi, isi dia duit ta. Ngono dong dia. Padahal duit Pak Ipong unlimited. Ya, kok golek pulihan itu golek pulihan gimana? Berarti yang mengatakan itu sudah memastikan saya bakal jadi kali. Jadi kita berpikir husnudon saja, itu bagian dari doa. Oh, Pak Ipong ini akan maju lagi, ini pasti jadi. Dalam rangka golek pulihan kan. Barangkali itu mungkin yang dimaksud. Begini, Pak Giri 2020 ikut pilkada, itu juga habis kalah maju DPRD provinsi dapil Jawa Timur 11, termasuk Ponorogo. Bahkan suaranya waktu itu nggak sampai 11.000, cuma 15.000 atau 17.000. Kalah pilihan DPRD, terus dia ikut pilihan bupati, terus menang. Ya, terus menang. Kalau kita tidak mau menyinggung itu, soal-soal apa sih kayak begitu kan ya. Supaya kamu tahu juga, Cep, 2015 waktu saya maju Bupati Ponorogo, yang terpilih itu, yang menang itu. Sebelumnya, saya 3 kali berturut-turut nyalon gagal. Nyalon DPR RI, dapil Kalimantan Timur, nggak jadi. Habis itu nyalon wali kota, kalah. Nyalon gubernur, kalah. Nyalon bupati, terpilih. Saya nyalon DPR RI-nya di Kalimantan Timur, wali kotanya Samarinda, gubernurnya Kalimantan Timur, maju bupati di Ponorogo. Gimana golek pulihannya itu? Hubungannya apa? Apa? Itu kalau mau menyebut, wah Pak Ipong memang petarung. Kalah berkali-kali tapi bisa maju berlalu. Lo memang kita hidup tuh nggak boleh menyerah ya. Never give up. Pak melihat serangan itu ya sebagai salah satu situasi politik aja gitu Pak. Oh iya? Nggak akan dendam Pak? Nggak. Politik nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Baperan itu hanya boleh di pacaran aja. Tapi ini saya pribadi penasaran nih Pak. Bapak sudah nyalon tadi provinsi, wali kota, pileg, bupati. Itu kan oke, kita kalau bicara politik Pak Ipong pasti sangat matang bicara politik. Nah, apa Pak perjalanan politik Bapak yang puluhan tahun itu yang kemudian itu menjadi pegangan Bapak sehingga Bapak nih survive gitu, kayak petarung sejati dalam dunia politik. Apa Pak? Satu, semuanya kita jalani dengan ikhlas. Kalau tahu bisa kita harus keluar uang, ya itu kita niatkan itu bagian dari ibadah. Karena menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR, itu poin utamanya itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran, itu yang paling efektif dan sangat dianjurkan oleh agama adalah dengan tanganmu. Tangan ini tidak artinya bukan menempeleng, tapi tangan ini kekuasaan artinya. Nah, kalau kita berbicara kekuasaan itu hanya dapat diperoleh melalui jalur politik. Nggak bisa melalui jalur misalnya apa namanya itu majelis taklim atau majelis sholawatan yasinan, nggak bisa, harus melalui politik. Jadi kita harus masuk dalam dunia politik, duduk dalam infrastruktur politik, kan? Infrastruktur politik, menjadi anggota DPR, menjadi bupati. Maka kita baru bisa efektif memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, kalau kita tujuannya itu kan ibadah, kalimatnya itu. Maka ketika kita berjuang, kita keluarkan tenaga, waktu, uang, dan lain sebagainya, itu kita ikhlas saja.
insya Allah kalau ikhlas dijoli harus Gusti Allah. Golek pulian ini kono. Jadi kita golek pulian dengan Gusti Allah. Ya. Gitu loh, kan ya. Berarti Bapak memaknai sebuah kekuasaan itu yang sangat berarti, Pak ya. Oh, sangat berarti. Anti kritik nggak, Pak? Boleh dikritik. Boleh dikritik, Pak. Saya dulu mungkin dalam sejarah Bupati di Ponorogo yang mau meladeni kelompok-kelompok masyarakat, ya kan ya, seperti PCA apa segala macam. Itu setiap tahun rutin kita pertemuan dan di situ tempat mereka untuk menyampaikan berbagai keluh kesah. Aduh, bahkan saya bilang, lek ngelem-ngelem gak usah wis aku ya. Karena kalau ngelem-ngelem kan sudah ada di dalam grup WA itu kan. Grup WA dalam itu. Di sini mumpung ketemu sudah kemukakan. Gak sopan gak apa-apa saya bilang ya. Siapapun boleh di situ, Pak. Semua anggota PCA ya. Mungkin ingat ya, mungkin Mas Anu ya, Aceh ya. Ya itu saya lakukan di Pringgitan, di Pendopo. Terbuka. Ya, terbuka. Dan saya sesekali di PCA itu juga jawab. Di dalam grupnya, Pak? Dalam grupnya. Pribadi, ya. Ya jawab, ya. Terus yang diarukan. Diarukan jawab saya. Jawab. Jadi itu, padahal saya tidak pernah berjanji pada waktu saya mau jadi bupati, bahwa saya nanti kalau jadi bupati akan terbuka untuk masyarakat, tidak pernah saya janji gitu. Apalagi janji mengatakan begini, pokoknya setiap Jumat saya siap dibuka. Ya. Jumatnya ada, tapi siap dibuatnya nggak ada. Ya karena Pak Ipung memegang prinsip bahwa berpolitik itu jangan baper tadi tuh. Jangan baper tadi. Dikritik dikit nanti blokir. Jangan lah. Ya. Tapi berarti nggak ada masalah juga dengan media yang memberitakan kabar buruk seperti itu, nggak masalah juga ya, Pak? Oh enggak, biasa aja. Ya paling-paling kalau kira-kira isinya sudah fitnah terlalu dalam, ya kita utus orang untuk mengingatkan gitu kan ya. Gitu aja. Sampai melaporkan enggak lah ya kan ya. Ya. Masuk kita ke segmen program nih. Kita mau bahas program nih ya. Yes, Bapak ini kan ada beberapa program yang kita terima dari hasil rekapan dari KPU, Pak. Cuma kita ada beberapa program aja yang kita ambil. Ini mungkin yang pertama infrastruktur, Pak. Ketika Pak Ipong nanti bakalan kepilih lagi, apa gebrakan untuk infrastruktur di Ponorogo? Saya kembalikan program saya di bidang infrastruktur, yaitu 300 juta per desa per tahun untuk dandani dalan-dalan desa. Kenapa? Karena terbukti ketika program itu tidak dilaksanakan di pemerintahnya Pak Giri sekarang, kondisi jalan yang baik itu turunnya hampir 200 kilo atau mungkin sekitar 200 kilo. Kondisi jalan yang rusak naik, ada datanya, ada di PU, ada datanya di kabupaten. Nah itu kan terbukti bahwa program ini efektif. Loh Pak, apakah tidak diutamakan jalan-jalan utama, jalan-jalan poros, jalan-jalan besar? Loh zaman saya dulu juga bangun, tapi memang tidak semuanya. Kita lebih fokus ke desa-desa. Ya, zaman saya dulu juga banyak kita bangun. Jeruk Sing Pulung, Soko, terus habis itu ke Ngambaan sampai ke Sampung. Itu zaman saya. Memang diteruskan oleh Pak Giri. Ya. Ini Pasar Pon Jenangan. Ini zaman saya. Sampai sekarang masih bagus kondisinya. Ya. Terus zaman saya itu misalnya Melilir Semanding. Ya, itu juga masih bagus. Itu jalan besar. Tapi fokus saya di desa. Karena jangan lupa, para masyarakat kita itu 72% ada di desa. Ketika jalannya baik, maka 72% lebih itu sangat menikmati. Dan ketika mereka menikmati, maka mereka bisa bekerja dengan nyaman, sekolah dengan nyaman. Ya, termasuk otomatis biaya konsumsi hariannya juga berkurang. Karena kan pasti hemat ban, hemat kendaraan, apa segala macam. Nah itu saya rasa. Jadi fokusnya adalah di infrastruktur. 300 juta per desa per tahun kanggo dandani
dalan-dalan desa. Itu yang 3 tahun atau 4 tahun ini absen. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi walaupun Pak Giri waktu debat mengatakan ini program kadal, ya kan program kadal, tapi nyatanya bisa menaikkan jalan yang dalam kondisi rusak, dalam kondisi baik. Pak Giri bilang pada debat yang kedua, bangun jalannya sepotong, 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 sepotong begitu. Ini sekarang dia juga sepotong-sepotong. Ya. Nah, ketika dia bilang program kadal, ada yang lebih kadal lagi. Mungkin namanya program ular. Nah, Oke. Apa Belok-belok, itu? Pak. Bukan. berbisan. Jadi ada anggaran diberikan kepada desa dalam bentuk duit. Hari ini desanya terima duit itu, 2-3 hari kemudian, ini katanya kepala desa ya, katanya kepala desa, hasil laporan kepala desa, itu diambil lagi, ya kan? Besoknya diaspal, ya seolah-olah hot mix, tapi mereka menyebutnya aspal peyek. Karena apa? Renyah. Renyah, rong sasi, telung sasi, remuk. Ya. Itu duitnya tidak sedikit, sekitar 90-an miliar. Ini namanya bukan program kadal lagi. Jadi kan gini, ini duit, ini Ahmad kepala desa nih, kepala desa katakan. Kepala desa misalnya, kepala desa Ngebel misalnya. Ini dikasih namanya ADD. Ya, katakanlah nilainya 100 juta itu misalnya. Hari ini Ahmad dapat, 3 hari kemudian ada tim yang datang ngambil ini barang. Full. Baru habis itu aspalnya masuk. Padahal kan uang ini harusnya Ahmad yang ngerjakan. Nah, Kalau memang itu tujuannya untuk bangun jalan, Ahmad yang ngerjakan. Ini bukan kadal lagi, ini super kadal plus ular. ya. Kadal berbisan. Plus ular. Sementara waktu zaman saya yang 300 juta per desa per tahun ini, memang programnya adanya di kabupaten, tapi peruntukannya untuk desa. Jadi bukan uang dikirim ke desa, bukan. Memang kita desa, kita kasih jalan. Konkret. Dan kita tidak ada kasak kusuk, tidak ada selintutan, ya semua kuwi gitu loh ya dia. Dan hasilnya dirasakan juga oleh desa. Nah, itu loh buktinya. Iya. Jalan dalam keadaan baik, naik. Yes. Nah, menurut gue juga begitu, Gi. Memang pemimpin yang justru malah merangkul itu, ya merangkul dalam kebijakan, bukan hanya sekedar fisik saja. Oh iya dong. Kalau merangkul fisik itu hati-hati, Mat. Nah, itu nih. Karena merangkul dengan nekak itu beda tipis. Dalam. Oh, tak praktekkan sih, Pak. Awas. Tapi balik ke program, Pak, 300 juta per desa per tahun. Bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat bahwa 300 per desa per tahun ini nanti tidak menjadi program kaya? Karena yang tadi kan Bapak sebut sebelumnya aja anggaran. Gak usah diyakinkan masyarakat. Saya keliling semua minta itu lagi. Oke. Karena mereka udah merasakan. Ya, jadi nggak usah diyakinkan lagi. Setiap saya keliling dari desa ke desa selalu mengatakan, Pak, yang dulu itu kembalikan lagi, Pak. Ini jalannya remek. Jalan desa, Mas. Iya. Ya. Oke. Dan memang ternyata itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah ini Pak, sambil rokokan, sambil ngopi kita menampung pertanyaan dari netizen Ponorogo ini, Pak. Tapi ini sebelumnya kita ucapkan terima kasih ke sponsor lu, Pak. Oh iya. Thank you buat para sponsor. Ya, ada apa? LPK Minoru. Oke, ada Fakultas Hukum. Ya, Unmu Ponorogo dan juga Jati Solo. Terima kasih banyak atas Terima support, kasih, ya. thank you. Lanjut ke PDKT. Ya. PDKT, Pak. Pertanyaan di luar kontrol, Pak. Oke. Kita kerjasama bareng Info Ponorogo yang menyaring pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan dari gua pertama ya. Ya, boleh. Dari lu dulu deh. Ini dari akun atas nama Hanif Zen. Oke. Apa pertanyaan? Apa pendapat Bapak tentang arti kekuasaan, Pak? Kekuasaan itu seperti pisau, seperti pistol, seperti senjata. Ya.
Ya tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau dia digunakan untuk hal-hal yang positif, maka maslahatnya luar biasa. Luar biasa, jauh lebih besar dari orang kaya. Jadi kan begini, suatu hari ada orang tanya, Pak Ipong itu apa sih yang dicari? Materi cukup, anak-anak juga sudah tidak ada yang di rumah, sudah pada mandiri semua. Kok ingin bercapek-capek menjadi bupati yang begini sulit? Kan tujuannya itu pasti kekuasaan kan, ya pasti kekuasaan. Karena saya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Loh, memangnya kalau tidak punya kekuasaan tidak bisa bermanfaat? Bisa. Menjadi Ahmad, menjadi Cecep, menjadi mubalik, menjadi pedagang pasar, menjadi pengusaha, menjadi pegawai negeri. Itu semua bisa bermanfaat. Tapi sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Orang kaya misalnya, katakanlah punya kekayaan 100 miliar. Zakatnya 1 tahun 10 miliar. Zakat itu dibagi-bagi kepada orang duafa, orang yang tidak mampu, dan seterusnya. Ya skala manfaatnya 10 miliar itu. Tapi kalau kita punya kekuasaan jadi bupati, itu mengelola anggaran 2,4 triliun. Coba bayangkan kalau 2,4 triliun itu bisa didaya gunakan, bisa dibuat program untuk manfaat bagi orang banyak. Itu kan dahsyat loh apa itu manfaatnya itu. Ya. Contoh, waktu saya bupati saya bikin program yang namanya, ini contoh aja, memberikan insentif kepada guru diniyah. Memang tidak besar, hanya 100.000. Tapi kalau tidak bupati nggak bisa bikin keputusan itu. Nggak bisa bikin program itu. Itu 100.000 saja setiap tahun butuh kurang lebih sekitar 9 miliar. Setiap tahun. Coba. Dahsyat kan kalau jadi bupati itu. Ya. Kita bisa bagi-bagi uang 9 miliar untuk para guru-guru ngaji yang selama ini udah berjasa sekali untuk masyarakat. Saya lagi contoh. Dalam rangka percepatan pembangunan jalan-jalan desa, saya mengalokasikan anggaran setiap tahun 100 miliar untuk yang program 300 juta per desa per tahun tadi itu. 100 miliar. Nah, orang bupati kan juga iso. Ya kan ya. Ahmad misalnya sebagai stand up komedi, sebagai presenter, sebagai host yang top, katakanlah viewernya sampai 1 juta gitu misalnya kan ya. Kan tidak bisa bikin program 100 miliar untuk dari jalan desa. Iso ora? Ora iso. Iso tapi jadi bupati dhisik. Ya, itu kan ya. Ini contohnya. Jadi itu arti kekuasaan. Jadi kekuasaan itu seperti yang saya bilang. Itu efektif dalam manfaat untuk masyarakat banyak. Atau kata-kata lainnya sangat efektif. Apabila mau menggunakannya untuk kemaslahatan. Tapi kalau ditujukan untuk kepentingan diri pribadinya dan kroninya, ya mohon maaf, itu bukan lagi manfaat untuk masyarakat. Itu seperti pisau tadi itu bisa membunuh masyarakat. Bisa duit yang terbatas dipakai membangun sesuatu yang manfaatnya untuk masyarakat itu masih dipertanyakan. Contoh bangun monumen reok. Penting itu. Tapi manfaatnya ada nggak buat masyarakat? Oh manfaatnya ada, tapi jangka panjang. Oke. Tapi sekarang ini sudah waktunya kita belum bikin itu atau belum. Duit kita ini masih ada kebutuhan yang lebih penting apa tidak? Nah kan itu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, ketika uangnya pemerintah dipakai untuk pembangunan monumen reok, ini saya dengar 95 miliar habisnya. 95 miliar. Sementara guna dan manfaatnya masih belum kelihatan. Apakah eman-eman? Padahal 95 miliar itu kalau dipakai bangun jalan desa, udah dapat berapa ratus kilo. Yang dibilang program kadal tadi itu. Itu contoh. Contoh lagi, kalau pengen tahu, bikin kebijakan jalan-jalan dalam kota dibikin one way. Ketika keputusan itu belum melalui konsultasi publik, belum melalui kajian yang mendalam, dan masih uji coba, tiba-tiba sudah dibongkari semua median jalan. Padahal median jalan itu
Mat, Cecep, itu bukan soal aset daerah, itu bangunnya pakai duit rakyat itu, miliaran habisnya, ya kan, ya dibongkari. Begitu ada demo, berubah lagi keputusannya dijadikan two way, ya, dua arah. Begitu dua arah, medianya wis hilang, dikei tali rafia, ya kan ya. Saya aku takon, kalau ada median jalan tali rafia, itu hebatnya neng di, ya. Guyu kekel ya, ya. Memang, Pak. Nah, itu jadi tadi Mas Zen ya. Iya, Mas Zen Mas tadi. Zen, Mas Mas Zen Zen, tadi Hanif itu. Zen. Nah, itu arti kekuasaan dari Pak Ipong. Jangan lupa nanti sampai TPS. Ya. Dengan pertanyaan Anda. Oh, Oke. Ini yang namanya Mas Zen ini nonton ini. Nonton mungkin. Insya Allah nonton. Pasti nonton. Pasti nonton. Oke Mas Zen. Oke Mas Zen. Oke. Siap. Nah, Lanjut. kita lanjut ke ekonomi nih Pak. Ekonomi Seperti maju. yang pasti masyarakat umum juga tahu Pak Ipong punya program ekonomi maju. Yes. Nah, ekonomi maju pembinaan purnawirawan migran ya. Terus pembangunan pasar desa. Pak Ipong juga punya minimal 50 juta per tahun untuk kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan program ekonomi maju ini ketika nanti dilaksanakan? Pemerintah itu punya tolok ukur. Dan tolok ukurnya itu kasat mata kok. Nggak ada yang abstrak, nggak ada. Bisa semuanya bisa dijelaskan. Ini kita bicara saja misalnya produksi susu. Ya. Itu dari waktu ke waktu bisa kita cek, bisa kita kontrol. Jadi hari ini produksi susu berapa, bulan depan berapa, tahun depan berapa, itu bisa dicek. Begitu juga produksi daging sapi, produksi daging ayam. Pertanyaannya begini misalnya, yang sederhana. Ini Pak Presiden Prabowo mulai bulan Januari akan melaksanakan program makan siang bergizi gratis. Ya, gratis. Dan itu kan pasti akan dilaksanakan oleh daerah-daerah. Tidak mungkin lah masa makan siangnya orang di Poko disiapkan di Jakarta, kan ya. Tidak mungkin kan, pasti yang daerah. Nah, kita pasti akan ngecek produksi telur kita berapa, produksi ayam kita berapa, produksi sapi kita berapa, produksi susu kita berapa. Kita nggak boleh tergantung dengan tetangga sebelah, karena tetangga sebelah juga melaksanakan program yang sama. Nah, ketika kita tahu itu, maka salah satunya program Pokmas ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi ayam, produksi telur, ya, produksi susu dan sebagainya. Saya akan mengarahkan Pokmas yang nanti dapat bantuan itu dipakai untuk kegiatan produktif, bukan kegiatan konsumtif. Bukan kegiatan konsumtif ke masyarakat, misalnya untuk beli terop, beli kursi. Cukuplah itu yang belikan teman-teman anggota DPR. Ya. Nah, kalau Pokmas uang 50 juta itu pakai aja ternak ayam misalnya, atau ternak telur, atau ternak ikan, atau apa kayak ikan ya, apa dagang sembako. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan produksi daging kita, sehingga kita bisa mensukseskan program ketahanan pangan nasional yang prakteknya antara lain untuk memberi makanan bergizi kepada siswa-siswa yang ada di Ponorogo. Konkret. Jadi ukurannya jelas. Betul. Anggaran dari pusat, program dari pusat, tapi pengaturannya dikerjakan oleh daerah itu bisa Bapak ya? Bisa. Cash flow-nya juga tetap di daerah. Gitu perputarannya. Kebijakannya itu dari pusat. Tapi kan yang menyiapkan daging ayam tetap uang Ponorogo. Karena kan terbantu akhirnya. Nah ini contoh calon bupati yang justru malah dilarang. Oke. Kreatif tuh seperti ini. Ini Pak, ini yang baru nih Pak. Kalau kita lihat kan sepanjang program kerja Bapak itu kan intensif. Nah, ternyata di sini ada pembinaan purna pekerja migran Indonesia nih. Wih. Begini, Ponorogo ini penyumbang nomor 2 kalau nggak salah se-Jawa Timur, pekerja migran yang pekerja migran. Nah, saya lihat dampak negatifnya juga cukup tinggi, eksesnya itu, perceraian tinggi, ya kan ya. Terus anak-anaknya itu karena mungkin single parent ya,
karena mungkin ibunya di luar negeri atau bapak di luar negeri, itu terus duit banyak. Kan katakanlah mereka setiap bulan dapat gaji 8 sampai 15 juta dikirim pulang. Itu kan mendorong anak-anaknya yang ada di Ponorogo untuk beli sepeda motor. Padahal belum waktunya, umurnya belum cukup. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kita akan masuk membuat kebijakan yang kira-kira untuk menangani ekses-ekses itu. Ekses-ekses itu. Yang kedua, banyak sekali pekerja migran itu yang apa itu ya, menjadi pekerja migran terus gitu loh. Ya, menjadi pekerja migran terus. Jadi udah berangkat 2 tahun, balik lagi, berangkat lagi, balik lagi, berangkat lagi, balik lagi, berangkat lagi. Artinya apa? Hasil yang didapatkan dari luar negeri itu, yang sebenarnya cukup besar untuk ukuran Ponorogo, itu ketika dibawa pulang, itu banyak dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Bangun rumah, oke lah bangun rumah, oke. Ya, tapi nanti bangun rumah nggak cukup, temboknya keramik. Nah, kan ya. Maksudnya di keramik itu supaya lalat itu terpleset. Dan sebagainya. Hanya sekian persen yang dia pakai untuk berbisnis, untuk berwira swasta, untuk berusaha. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mereka tidak kembali, nah, tadi kan yang kembali nih, nah, mereka tidak kembali, mereka itu menjadi miskin lagi. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Maka program kita yang pekerja migran ini dalam rangka untuk melakukan pelatihan, ya kan ya, pendidikan, ya kan ya, pembinaan. Nah, baik yang dibina itu adalah yang ditinggal di Ponorogo maupun ketika mereka kembali. Nah, itu tugas pemerintah, Pak. Ya. Karena mereka ini sudah berjasa meningkatkan peredaran uang di Ponorogo. Jadi pekerja migran Indonesia yang di Ponorogo ini itu menyumbang peredaran devisa atau uang yang berada di Ponorogo itu setiap tahun itu sekitar 2T lebih. Hampir sama dengan APBD, bayangkan aja. Bah, ya. Pahlawan devisa. Pahlawan. Jadi produk domestik bruto PDB Ponorogo itu rata-rata kan antara 4,5 sampai 6 triliun. Itu dari 2,4 dari belanja pemerintah. Ya kan ya? Itu mereka tuh belanja 2 triliunan. Kan luar biasa. Nah, jangan sampai mereka itu hanya kita ambil manfaatnya, tapi mereka sendiri tidak kita bina, tidak kita bantu berikan jalan. Ini program saya. Itu ekonomi maju punya Pak Ipong tadi. Dan ini memang sering banyak sekali yang luput oleh calon begitu Pak, khususnya untuk tenaga migran ini kan secara lokasi juga jauh, jadi dikesampingkan. Nah, untuk program pembinaan migran ini nanti dalam menjalankannya ada pihak lain tidak Pak yang membantu untuk mungkin tenaga ahli yang berpengalaman begitu, ada nggak Pak? Atau dikelola oleh pemerintah sendiri? Oh, kalau soal apakah kita meng-hire konsultan, apakah kita melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan pelatihan dan sebagainya, itu hal teknis saja Mas. Ya, itu hal teknis. Yang jelas pemerintah nggak mungkin lah bisa mengerjakan semua. Karena SDM kita juga terbatas. Yes. Tapi ini sebelum ke PDKT di pihak ekonomi maju, jujur penasaran sama Pak Ipong. Kenapa Bapak sedetail itu memperhatikan masyarakat, Pak? Dengan persepsi di luar yang Bapak tidak ramah itu. Ternyata setelah kita diskusi nih, sedetail itu Bapak memperhatikan. Karena saya di politik ini sudah menjadi passion saya. Ketika kita sudah passion di politik, kita sudah cocok, maka apa yang menjadi inti dari apa yang kita mau kerjakan, kita mau lakukan, kita harus pahami dong. Contoh saja misalnya Cecep dengan Ahmad, passionnya menjadi host, ya, atau podcast, ya, melaksanakan podcast. Kan pasti bisa detail dengan berbagai hal
yang terkait dengan podcast per podcastan per hostan kan ya. Dari mulai kamera yang dipakai apa, kabelnya apa, nanti ininya bagaimana, duduknya bagaimana, masih detail. Semua orang yang mencintai pekerjaannya, dia pasti bisa detail. Ya. Tapi kalau dia hanya bertujuan untuk maaf, untuk memperkaya diri sendiri atau sekedar itu saja, nggak mungkin bisa detail. Nggak mungkin bisa detail. Ini soal passion. Ya. Itu kalau istilah anak muda sekarang tuh dari program yang Bapak sampaikan tadi tuh, kita belum nangkep yang halu nih Pak. Iya. Kita lanjut ke PDKT nih. Iya, Oke, ke PDKT. Boleh. Kita cari nih Pak, PDKT selanjutnya ini dari siapa? Ini kita sih takon lebih grogi di mana sini takon ini. Nah ini Pak, ada nih Pak. Gue bacain deh. Dari atas nama Munir _Castello 03. 03, untung aja nggak kosong. sebelahnya. Dia mau tanya begini Pak, apabila Bapak terpilih menjadi bupati, apakah Bapak siap memfasilitasi agenda atau acara bagi seluruh perguruan pencak silat yang ada di Ponorogo seperti yang pernah Bapak selenggarakan? Oke, saya tahu ini pertanyaannya. Pertanyaannya itu menyangkut kegiatan namanya Bumi Reog Berzikir. Ya, yang diselenggarakan oleh PSHT, ya Perguruan Silat SHT. Nah, Bumi Reog Berzikir itu pertama kali diadakan di zaman saya bupati. Saya kalau nggak salah tahun 2017. Terus dilaksanakan lagi 2018 dan dilaksanakan lagi 2019 kalau nggak salah. Atau cuma 2 kali saya lupa. Yang melaksanakan dan menyelenggarakan 100% itu PSHT. Dari mulai panitianya, biayanya, dan sebagainya. Apakah pemerintah kabupaten ada sumbangan? Tidak ada. Itu bisa dicek di APBD. Ya, bisa dicek di APBD. Loh kenapa kok Pak Ipong hadir? Lah diundang, bupati diundang ya hadir toh, kan ya? Tapi memang kebetulan saya ini warga SHT juga. Nah, kan ya? Jadi warga SHT juga. Ya, jadi itu. Nah, selama saya berkeliling, banyak masyarakat yang minta seperti si siapa? Munir namanya. Mas Munir Munir ini. Castello. Munir Castello ini supaya saya memfasilitasi. Ya. Saya jawab, iya siap. Kalau saya akan menyelenggarakan acara seperti misalnya Bumi Reog Berzikir untuk SHT, tentu kita akan juga selenggarakan kegiatan yang sama untuk perguruan silat yang lain. Tetapi masalahnya supaya Mas Munir tahu bahwa Bumi Reog Berzikir itu yang menyelenggarakan bukan pemerintah kabupaten, tapi yang menyelenggarakan adalah PSHT sendiri. Oke. Ya, yang menyelenggarakan PSHT sendiri. Saya sewaktu itu sebagai bupati hadir sebagai undangan. Oke. Kalau toh saya ada memberikan sumbangan, itu karena saya warga. Sumbangannya beda gede, ya kan ya. Ya nyumbang gitu aja lah kan ya. Ya, Itu Mas Munir. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Begini, nanti kalau saya jadi bupati, kegiatan semacam Bumi Reog Berzikir ini kita ambil alih aja. Tapi sebelum kita ambil alih, kita undang dulu semua perguruan silat sePonorogo. PSHT, PS Binongo, Gasmi, Pagar Nusa, Jujitsu, Karate, semuanya kita undang. Ya kan, Pandan Alas, semuanya kita undang, kita ajak duduk. Ayo kita bikin kegiatan bersama yang maslahat, yang manfaat, dan untuk kedamaian. Mereka itu kan sesungguhnya kan tidak harus bermusuhan. Orang mereka tidak sedang pilkada kok, ya kan? Tidak bermusuhan. Maka saya akan ajak duduk. Saya ajak duduk semua. Alhamdulillah, pertanyaan seperti Mas Munir ini sudah ditanyakan oleh saudara-saudara kita dari Winongo, dari Kerasakti, dari Pagar Nusa, Pandan Alas, banyak yang menanyakan itu. Dan setelah saya jelaskan, mereka paham yang tadinya memusuhi saya, sekarang sebagian besar mereka menjadi tim pemenangan saya. Sehingga
Dengan demikian, ketika nanti saya jadi bupati, uang ini sudah bagian dari tim pemenangan saya semua. Wah, bebo tak rangkul, ayo wis. Sehingga pada waktu acara Winongo, pada waktu acaranya PSHT, saya pakai kaos, saya dikasih kaos untuk saya pakai, ada tulisannya. Identitas organisasi, saya pakai kaos hitam, polos. Terus saya bilang, kenapa saya pakai kaos hitam polos, tidak pakai kaos hitam yang ada tulisan yang kalian beri. Karena saya Ipong Muklisoni mau menjadi bapaknya Terate, bapaknya Winongo, bapaknya Kerasakti, bapaknya Pandan Alas, bapaknya Bakar Nusa, bapaknya seluruh orang Ponorogo. Makanya hitam. Bapak Ponorogo. Siap. Tapi ya gue nggak heran juga mungkin Pak. Jadi banyaknya yang sudah masuk menjadi tim ses Bapak itu karena secara historisnya Bapak nggak pernah bohongin mereka juga. Jadi makanya mereka loyalitas. Oke. Begitu. Alhamdulillah Mas Ahmad. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih dikesankan seperti tadi itu. Arogan, terima kasih. Belum tahu ya aku diarani misalnya tukang lecon itu belum. ya. Alhamdulillah. Jadi saya keliling kemana-mana, belum pernah ada yang meneriakin kayak tukang lecon. Tapi kalau yang mengatakan bapak ini sombong misalnya, bapak ini arogan, bapak ini kurang merakyat, itu banyak. Tapi begitu ketemu saya, Pak Eora. Ya, malah ada tambahnya begini. Pak Ewang ya, tapi ganteng mana? Oke, lanjut. Pak, kita agak sentuh sedikit di segmen pendidikan Pak. Gimana Pak untuk pendidikan di Ponorogo khususnya untuk tenaga pendidik nih ada fokus apa? Problem pendidikan di Ponorogo ini setidaknya ada 3. 1, masih mahal. Jadi sekolah itu di Ponorogo ini masih kategori mahal dibandingkan Kota Madiun misalnya. Nah, kenapa ini mahal? Karena sampai hari ini belum ada BOSDA. Jadi bantuan operasional sekolah yang kewajibannya kabupaten atau jatahnya kabupaten itu belum ada sampai sekarang. Akibat belum ada, sekolah di dalam melaksanakan operasionalnya ya kekurangan dana. Akibat kekurangan dana akhirnya jalur sumbangan wali Murid. Dengan modal berbagai alasan ya macam-macam. Ini problem kita. Nanti saya atasi ini. Kita akan siapkan salah satu cara bagaimana ini bisa teratasi. Walaupun tidak bisa selesai dalam setahun. Ya, ini. Yang kedua, problemnya adalah tadi itu tenaga pendidikan. Ya, tenaga pendidikan yang belum terintegrasi. Jadi ada yang sudah pegawai negeri sertifikasi, ada yang swasta sertifikasi, tapi banyak yang swasta tidak ada sertifikasi, terus insentifnya juga rendah. Ini problem. Problem yang ketiga, banyaknya jumlah sekolah. Sehingga kita temui di beberapa tempat, sekolah-sekolah itu tidak dapat murid. Kosong. Nah, problemnya kita nggak bisa langsung tutup. Nggak bisa langsung begitu. Karena salah satu tugas negara dan pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak boleh kita ada desa yang siswa anak-anaknya banyak, tapi nggak ada sekolah. Nggak boleh. Jadi walaupun 5 muridnya, walaupun cuma 7, sebisa mungkin kita pertahankan. Supaya anak-anak di situ tetap bisa sekolah. Kalau dia harus keluar jauh, siapa yang nganter? Nah, jadi sekolah itu tidak hanya sekedar efektif, tapi juga harus ada fungsi pemerataan. Ada fungsi pemerataan. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Ya udah gini aja. Sekolah-sekolah yang desanya berdekatan, yang muridnya sedikit-sedikit, di-merger aja. Di-merger. Jadi misalnya di desa Pokok ada 5, ada 7, di sini ada 15 Sendang, di mana ada berapa, gabung jadi 1, kemudian taruh di tengah-tengah.
Sehingga orang pokok dekat, orang sendang dekat, orang mana lagi itu dekat gitu ya kan ya. Itu problem pendidikan kita itu 3 itu ya. Dan Bapak siap mengatasi. Nah, itu saya sebut problemnya adalah pemerataan kualitas pendidikan. Kan kita ada SMP favorit, ada SD favorit. Loh kalau itu rata, nggak ada yang favorit. Iya, betul. Ya, Kota, semuanya favorit. desa sama. Ya. Selain pendidikan ada kebudayaan, Pak. Seberapa fokus nanti Bapak ketika jadi bupati, Pak, memperhatikan kesejahteraan seniman, Pak? Pelaku seni nih. Ya, pelaku seni, Pak. Mungkin yang awal saya akan lakukan proses kebijakan adalah seniman-seniman yang tradisional ya. Seperti reog, seperti wayang, jarante, gajah-gajahan dan sebagainya. Nah, itu dulu kita akan coba rumuskan mereka itu bagaimana kita memperlakukannya. Yang pertama, dan ini sebenarnya ide saya di akhir jabatan 2016-2021, tapi nggak jalan, belum sempat jalan. Itu pertama kita melakukan standarisasi dulu. Standarisasi tentang apa itu ya, kemampuan seniman. Jadi seseorang dapat disebut sebagai penyerompet, itu harus bagaimana? Itu standar dulu, kan ya. Seseorang untuk sampai kepada bisa disebut sebagai pembarong, itu harus bagaimana? Dan seterusnya. Nah, untuk menuju ke sana, maka pemerintah harus menyiapkan semacam pelatihan dan pembinaan. Nanti kita kerjasama dengan sanggar-sanggar yang ada itu. Nah, kalau mereka itu sudah kita lakukan standarisasi dan itu kita uji. Nah, begitu diuji, mereka dapat sertifikat. Ahmad punya dapat sertifikat sebagai seorang pembarong. Nah, kan ya, Cecep punya sertifikat sebagai pengendang. Nah, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, sertifikat itu tujuannya gunanya. Bukan hanya jadi pajangan di rumah. Ketika Cecep melamar kerja, nah, pemerintah harus memberi surat kepada perusahaan swasta, kepada Panu. Ini untuk diutamakan. Kalau ada Cecep, ada Najih, ada siapa lagi? Asbi misalnya. Ada bertiga, kemampuannya sama, tapi karena yang dua tidak punya sertifikat pembarong, Cecep punya, Cecep harus diutamakan dong. Itu namanya ya. Itu seperti kalau guru tuh sertifikasi itu kan ya. Jadi dibuat standarnya dulu, dilakukan pelatihan, baru dilakukan uji kompetensi, baru keluarkan sertifikat. Sehingga orang semangat mau jadi pembarong itu, kan ya. Ya. Kalau mengatur soal honor segala macam, gak iso pemerintah. Ya. Sekarang karena itu sudah ranahnya pasar itu ya, pasar itu ya. Ya. Kalau seperti itu akan terjadi, aku yakin FRNN itu yang juara nggak itu aja ya. Ya. Karena kualitas seniman itu pasti nanti punya standar itu tadi. Oh. Ya. Oke. Ya. Dan sertifikat itu nggak bisa dipakai buat ngutang, Gi. Nggak bisa ya? Bisa, jangan. Oke, jangan. Ngutang mulu ada. Oke, lanjut. PDKT ini. PDKT. Ya, PDKT selanjutnya. Oke, sip. Tadi ini sini nih, ada nih mana lagi ya PDKT-nya. Wih, masih banyak. Cuma mohon maaf nih, tidak bisa kita bacakan semuanya ya. Ini ada yang nyebut nama Bapak nih, ada nih. Ini pas banget nih. Ya, siapa nih namanya? Dari Om Zidan. Om Zidan 99. Nih. PDKT-nya Pak Ipong wonten program damel cah-cah nom napa mboten yang mewadahi hobi dan potensine anak muda, pokoknya biar nggak eman-eman, Pak. Oke. Secara umum ada. Insya Allah saya akan menyiapkan dana 10 miliar untuk pembinaan olahraga dan anak-anak muda. 10 miliar. Ya. Jadi nanti kalau ada anak-anak muda yang kreatif, misalnya dia pemain futsal, dia apa segala macam, ya kita akan orbitkan melalui dana itu. Saya lihat kan anak-anak muda itu banyak yang trek-trekan balapan liar di
Juanda, di Jalan Baru. Kadang-kadang kalau malam ya di sini juga. Saya dengar wang gitu kan ya. Mereka namanya juga Candong. Diusir polisi di Buturan, lari dia di Juanda, diusir ya pindah tempat. Jalan keluarnya kita bikinkan sirkuit road race. Road race ini Road Pak ya? race. Road race. Karena kalau saya nggak sebut road race, nanti dibikin sirkuit lempung. Nah, Itu bentuk trail, Ya. road race. Saya udah punya angan-angan tempatnya di mana. Di belakang sekarang yang dinamakan Gedung Riok tuh. oh ya. Sentra Oke. Industri Tambak Bayar. Tambak Bayar, ya. Anu itu loh, Kulone Terminal apa ya? Kulone Terminal itu. Itu di belakang masih ada tanah. Kita bikinkan sirkuit kira-kira selebar 900 meter. Oke. Tapi standar internasional. Oh. Lebarnya, kualitas aspalnya, panjangnya itu 900 meter. Udah pakai aja di situ untuk balapan. Oke. Tapi resmi Resmi, jadi ya. pakai lampu, pakai peralatan yang cukup, pakai safety. Jadi resmi. Kita bikinkan tribun kecil-kecilan. Oke. Ya, tribun kecil-kecilan untuk menonton. Kalau tidak ada kegiatan road race, itu bisa kita pakai pameran. Pameran UMKM, Ya. apa segala macam. Ya. Nanti Peta Project bikin podcast di situ. Boleh Pak. Karena di sebelah sini itu sawah semua itu. Wah, sedap ya. tuh Pak. Oke, siap. Keren kan? Siap, keren. Jadi itu nanti itu antara lain Road race. road race ya, sirkuit. Saya yakin tahun ketiga gitu udah bisa kita bangun. Saya udah minta dihitung nggak banyak kok biayanya, sekitar 6 miliar. Dan set plan-nya jelas kalau Pak Ipong kayaknya. Iya harus dong. Kita ini bikin perencanaan penting dulu banget. dong. Iya. Karena kalau nggak gitu kadang ngawur ngerjain. Kita khawatir improv tengah jalan. Apa itu? Sebentar dulu ya. Oke. Jadi ganti saya nanya nih. Oke. Dari tadi itu kok pertanyaan kalian tuh kok tendensius. Kita bicara realita ya. Pak. Termasuk sirkuit Pak. Kalau boleh jujur kita pernah mengundang salah satunya Mas Archie Ramiro. Archie Ramiro. Beliau betul-betul menyampaikan aspirasinya sebagai pembalap. Ada satu putra daerah Ponorogo pengen banget menjadi pembalap resmi. Yes. Karena tidak ada tempat, akhirnya ikut Mas Archie sampai keliling-keliling Pak. Dan membawa nama baik Ponorogo yang hari ini digadang-gadang sebagai pembalap nasional. Nah, butuh banget namanya sirkuit itu tadi. Sirkuit itu tadi. Mudah-mudahan terjawab tadi Mas siapa tadi tuh? Mas Siapa tadi ya? Zidan. Zidan. Ih, Bapak apa? Zidan 99. Zidan 99. Ya. Apa? Nah, ini kita terakhir Pak ada segmen refleksi Pak. Walaupun tadi kita sudah sempat singgung di awal, kayaknya Pak Ipong dalam hal ini menang 1-0 ya. Iya. Karena ada program bersangkutan ya. Oke. Ini kita akan menunjukkan video testimoni dari saudara-saudara kita di Hong Kong. Pak. TKI Hong Kong, Pak. Ya. Harapan mereka untuk pemerintahan ke depan khususnya Ponorogo. Mungkin bisa dilihat sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngokiu Suminem TKI dari Hong Kong, asal Desa Gupolo, Ponorogo. Kenapa saya memilih bekerja di luar negeri? Sebetulnya saya ingin bekerja di kampung halaman dekat dengan keluarga, tapi karena faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampung halaman dan juga kondisi ekonomi yang sangat kurang, terpaksa saya tinggalkan sanak famili di kampung. Harapan saya kepada pemerintah daerah Ponorogo adanya program pelatihan dan bimbingan keterampilan atau usaha yang bisa diterapkan sepulang saya dari luar negeri, memberikan perlindungan bagi keluarga yang kami tinggalkan di Ponorogo, adanya jaminan sosial bagi keluarga baik dalam bentuk asuransi kesehatan maupun dukungan bagi anak-anak kami. Semoga pemerintah daerah Ponorogo terus mendengarkan harapan-harapan ini dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan program-program yang nyata demi kesejahteraan para TKI dan kemajuan ekonomi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Salam navigator sukses.
Itu Pak. Mungkin Pendukung 01 semua ini begini. pemain. Gimana Bapak? Iya. Ada Saya yang rasa mungkin- yang disampaikan beliau ini sudah sering saya dengar. Itulah sebabnya saya punya program namanya pembinaan pekerja migran. Itu udah terjawab semua itu. Ya, udah Bu, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, udah. Semua yang tadi diminta, insya Allah itu bisa kita kerjakan. Siap, mantap. Akan ada jaminan khusus untuk para TKI TKW di manapun itu berada yang berasal dari Ponorogo. Oke, Oke. thank you. Terima Pokoknya kasih. ini sudah di penghujung Pak. Penghujung, Terima Pak. kasih banyak. Oke. Hari ini Ucapkan minimal Peta Project membuktikan media yang mempersepsikan Pak Ipong ya beginilah beliau. Beginilah beliau. Ramah, kaya. Kayak kita kesini juga dikasih minum dan salaman. Memang itulah beliau sangat paternalistik. Heeh. Wibawanya kuat banget. Wibawanya kuat banget teman-teman. Tapi sebelum kita pamit ada oleh-oleh sedikit Pak. Buat Pak Ipong. Walaupun saya yang ulang tahun tapi saya yang kasih hadiah ke Pak Ipong. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Peta Project Pak. Sebentar dulu. Oke. Kalau orang Ponorogo menerima oleh-oleh seperti ini, itu namanya menerima becean. BCA. Oke. Aku malah bot, aku kudu males sebenarnya. Kayaknya kalau Pak Ipong peka gitu kita nggak perlu leper-leper. Ini Bapak ada oleh-oleh. Jadi semua narasumber atau bintang tamu yang hadir di Peta Project secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas. Sip. Bapak, mohon diterima. Ini saya terima. Di dalamnya ada nomor rekening nggak? Ada, nanti saya isi Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Terima kasih Pak. Ahmad sama Cecep Ya, Pak. dari Navigator Cerdas. Thank you. Dan untuk teman Orang yang akan menjadi orang sukses adalah orang-orang yang cerdas. Amin. Thank you. Dan teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih tos lagi Bapak. Terima kasih, terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Matur suwun sangat Bapak. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih.